Di jalur penghubung strategis yang menghubungkan Kabupaten Biren di pesisir pantai utara dengan kota Takengon, Aceh Tengah di kawasan dataran tinggi yang sejuk, terdapat sebuah kawasan yang menyimpan cerita transformasi yang begitu mendalam. Kawasan sekitar Jembatan Arati Umah Kabupaten Bener Meriah. Dahulu kala, tempat ini dikenal sebagai salah satu pilar aksesibilitas yang menghubungkan wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda. Wilayah pesisir yang ramai dengan aktivitas perdagangan dan nelayan, serta dataran tinggi yang subur dengan hasil pertanian dan keindahan alam pegunungan. Namun, sebuah peristiwa banjir dahsyat yang melanda beberapa waktu lalu telah mengubah wajah kawasan ini secara drastis, merobohkan struktur jembatan yang kokoh dan menghalangi laju pergerakan kendaraan serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Dari reruntuhan yang menyertai dan kesulitan yang panjang yang dialami oleh banyak pihak, kawasan Jembatan Arati Umah kini tidak hanya bangkit kembali sebagai jalur penghubung yang penting, melainkan juga tumbuh menjadi destinasi rekreasi pemandian yang ramai dikunjungi oleh warga lokal, pelintas jalan, hingga wisatawan yang datang dari daerah sekitarnya. Peristiwa banjir yang mengguncang kawasan sekitar Jembatan Arati Umah pada tahun lalu tidak hanya meninggalkan bekas fisik yang menyakitkan, melainkan juga kesan mendalam dalam ingatan masyarakat sekitar. Pada saat kejadian, hujan deras yang turun selama berhari-hari di wilayah pegunungan menyebabkan debit air sungai yang melintas di bawah jembatan meningkat secara luar biasa. Arus air yang deras dan ganas membawa bersama batu-batu besar dari lereng bukit yang longsor, serta puing-puing dari bangunan dan tanaman yang terhanyut di sepanjang aliran sungai. Dalam waktu singkat, struktur jembatan yang telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping, terseret oleh kekuatan alam yang tak terduga. Lintasan utama Biren Takengon yang dulu ramai dengan aktivitas lalu lintas menjadi terputus sebagian. Mobil dan truk yang biasanya melintas dengan lancar terpaksa mencari jalan alternatif yang lebih sempit, bergelombang, dan penuh dengan rintangan. Pedagang yang mengandalkan jalur ini untuk mengangkut barang dagangan seperti kopi, sayuran segar dari dataran tinggi, serta barang konsumsi dari pesisir mengalami kesulitan luar biasa. Beberapa harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk transportasi darat alternatif atau bahkan menggunakan jalur udara yang terbatas kapasitasnya. Keluarga yang memiliki sanak saudara di kedua sisi lintasan juga kesulitan untuk bertemu dan menjaga hubungan silaturahmi, dengan perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu beberapa jam menjadi memakan waktu hingga lebih dari sehari. Pada masa pasca banjir tersebut, suasana di sekitar lokasi jembatan yang roboh terasa benar-benar sepi dan penuh kesedihan. Reruntuhan struktur baja dan beton berserakan di sepanjang pinggir sungai, genangan air yang keruh menyebar di area sekitar, dan pepohonan yang tumbang menyumbat sebagian aliran sungai. Hanya suara gemericik air yang masih mengalir dan angin yang berhembus di antara reruntuhan yang menjadi teman setia kawasan yang sepi tersebut. Namun, alam selalu memiliki cara sendiri untuk menyembuhkan luka yang telah ditimbulkannya, dan masyarakat sekitar Jembatan Arati Umah tidak tinggal diam melihat kondisi kawasan tersebut terlantar dan tak terurus. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan setelah peristiwa banjir, arus sungai mulai kembali stabil dan mengalir dengan tenang. Air yang dulunya keruh dan membawa banyak lumpur serta puing-puing mulai menjadi jernih kembali, menyajikan aliran yang segar dan menyegarkan bagi siapa saja yang menyentuhnya. Batu-batu besar yang sebelumnya dibawa oleh arus air ganas kini menetap dengan kokoh di sepanjang pinggir sungai dan bahkan di tengah aliran sungai yang lebih dangkal, membentuk hamparan batu yang unik dan memberikan karakter tersendiri pada kawasan ini. Permukaan batu yang diperhalus oleh aliran air selama berbulan-bulan memberikan tekstur yang lembut dan nyaman ketika digunakan sebagai tempat duduk atau bermain. Masyarakat mulai melihat potensi baru yang tersembunyi di tengah kesulitan yang pernah mereka alami. Awalnya hanya beberapa orang muda dari desa sekitar yang mencoba mandi di sungai yang kini sudah bersih kembali, mencari kesegaran dari panasnya cuaca di wilayah dataran tinggi yang biasanya memiliki suhu udara yang lebih dingin namun tetap terasa panas pada siang hari. Mereka menemukan bahwa air sungai di kawasan Jembatan Arati Umah memiliki kesegaran yang tak tertandingi, dingin namun tidak menyakitkan, jernih hingga bisa melihat dasar sungai yang penuh dengan pasir halus dan kerang-kerangan kecil. Kabar tentang kesegaran sungai tersebut kemudian menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, mulai dari satu keluarga ke keluarga lain, dari satu desa ke desa sekitarnya. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang mulai datang ke kawasan ini untuk menikmati sungai, pihak berwenang juga tidak tinggal diam. Pemerintah daerah serta dinas terkait untuk melakukan pembangunan jembatan darurat yang dapat digunakan sementara waktu hingga jembatan permanen selesai dibangun. Proses pembangunan jembatan darurat yang terbuat dari struktur baja ringan berjalan dengan cepat, dengan dukungan tenaga kerja lokal yang bersemangat untuk melihat jalur penghubung mereka kembali berfungsi. Setelah beberapa minggu pembangunan, jembatan darurat siap digunakan, dan aktivitas lalu lintas mulai kembali normal seperti sedia kala. Mobil dan truk kembali melintas perlahan namun pasti melewati area tersebut. Mobil penumpang yang membawa keluarga dalam perjalanan pulang kampung atau berlibur, truk besar yang membawa muatan barang dagangan penting bagi perekonomian daerah, serta kendaraan resmi pemerintah yang melakukan pemantauan kondisi wilayah sekitar. Sementara itu, keberadaan sungai yang jernih dan lokasi yang strategis mulai menarik perhatian lebih banyak orang,
Tidak hanya dari desa sekitar tetapi juga dari pelintas jalan yang berhenti sejenak untuk istirahat. Melihat antusiasme masyarakat yang semakin tinggi, masyarakat lokal kemudian secara mandiri mulai membangun fasilitas sederhana untuk mendukung aktivitas rekreasi di kawasan tersebut. Beberapa kanopi dari bahan kain hitam yang tahan cuaca dipasang dengan cermat di atas batu-batu besar, menggunakan tiang kayu yang dibuat dari pohon lokal yang telah ditebang secara legal, memberikan tempat teduh yang nyaman bagi pengunjung yang ingin bersantai. Bangku-bangku kayu dibuat dari bahan bekas palet atau kayu bekas bangunan yang masih layak pakai, ditempatkan di bawah kanopi atau di sekitar area batu yang aman. Bahkan beberapa pedagang kaki lima dari desa sekitar mulai melihat peluang ekonomi di kawasan ini. Mereka datang menjajakan makanan ringan yang cocok dinikmati di tempat terbuka, seperti jagung bakar yang dibakar dengan bara api yang hangat, kerupuk segar yang renyah, buah-buahan lokal seperti jeruk, durian serta minuman segar seperti es cendol dan jus buah segar yang menyegarkan tenggorokan. Kini, setelah beberapa bulan berlalu sejak peristiwa banjir yang merusaknya, suasana di sekitar kawasan Jembatan Arati Umah benar-benar berubah drastis dan jauh berbeda dari masa yang suram. Pada akhir pekan maupun hari libur nasional, tempat ini selalu ramai dengan pengunjung yang datang dari berbagai daerah sekitar. Anak-anak menjadi sosok yang paling aktif di kawasan ini. Mereka bermain riang menyelinjur di antara batu-batu yang tersebar, dengan tertawa yang riang. Beberapa anak bahkan membawa mainan seperti pelampung atau tali loncat kecil untuk bermain air bersama teman-temannya. Orang dewasa lebih memilih untuk bersantai dengan tenang. Sebagian duduk santai di bawah kanopi atau duduk terlentang di atas batu-batu besar yang hangat karena terkena sinar matahari, sambil berbincang hangat dengan teman atau keluarga tentang berbagai hal, mulai dari cerita sehari-hari, berita terkini di daerah, hingga rencana perjalanan selanjutnya. Mereka menikmati kesegaran udara pegunungan yang segar dan bebas dari polusi, disertai dengan suara gemericik aliran air sungai yang menenangkan dan suara burung yang berkicau di pepohonan sekitar. Banyak juga pengunjung yang datang dengan kendaraan mereka, baik mobil keluarga yang membawa seluruh anggota keluarga, maupun motor yang digunakan oleh pasangan muda atau kelompok teman. Berhenti sejenak setelah melakukan perjalanan jauh yang melelahkan untuk beristirahat dan menyegarkan diri dengan mandi sebentar di sungai sebelum melanjutkan perjalanan menuju Biren atau Takengon. Beberapa bahkan memilih untuk menghabiskan sebagian hari di kawasan ini, membawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk menikmati momen bersama orang tersayang di tengah keindahan alam yang alami. Perjalanan panjang transformasi kawasan Jembatan Arati Umah dari korban banjir yang sepi dan suram menjadi destinasi rekreasi pemandian yang hidup kembali dan penuh semangat bukan hanya sekadar cerita tentang perubahan fisik sebuah lokasi tertentu. Lebih dari itu, ini adalah cerita tentang kekuatan alam yang mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan memberikan kembali apa yang pernah dikuranginya, tentang kreativitas dan kegigihan masyarakat dalam melihat peluang di tengah kesulitan yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya, serta tentang bagaimana sebuah tempat yang pernah membawa kesedihan dan kesulitan bagi banyak orang kini dapat memberikan kebahagiaan, kebersamaan, dan bahkan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Kawasan Jembatan Arati Umah bukan hanya menjadi bukti konkret bahwa kesulitan dan penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan juga sebagai tempat yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan bekerja sama secara gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, baik untuk kebutuhan transportasi dan ekonomi maupun untuk kebutuhan rekreasi dan kesejahteraan rohani kita. Setiap tetes air sungai yang mengalir jernih di kawasan ini, setiap tawa anak-anak yang bermain riang, dan setiap mobil serta truk yang melintas dengan tenang di jembatan menjadi bukti bahwa harapan selalu ada.